Dah, jadi tahu aku baru bangun nggak apa-apa deh. Ini Gimana? aku jadi langsung aja ke intinya ya. Temanku ini kayak gini loh Kak, ciri-cirinya kemarin itu kan aku udah bilang dia kan awalnya itu vertigo terus, ya kan. Nah dia vertigo terus. Nah aku udah saranin dari awal dia vertigo itu, aku udah bilang, Mak, coba kamu maintain mentalmu, aku bilang gitu. Karena vertigo itu bisa disebabkan dari tiga hal. Inti utamanya itu dari pikiran, kayak gitu loh. Oh. Maksudmu ya apa Mel? Kalau gini wis, vertigo itu sebabnya itu kan dari lambung, benar? Yang kedua bisa jadi dari tekanan darah. Penyakit lambung dan tekanan darah itu dua hal yang dasar utamanya adalah dari pikiran, dari stres, bener kan? Iya. Nah, enggak Mel, gini, wih, banyak banget alasan. Setiap kata yang keluar itu selalu ditentang, ya kan? Akhirnya dia sering ke dokter karena dia tekanan darahnya kan jadi tinggi. Kemudian dia divonis harus minum obat seumur hidup, ya kan? Nah, dari minum obat seumur hidup itu kan ada trauma ya, aku ya. Maksudnya ada trauma itu, ibuku sendiri itu ngalamin menopause dini. Jadi mengalami menopause dini yang dimana dia itu harus minum obat seumur hidup waktu itu. Ya kan, aku bilang gini, saranku minum obatnya memang iya, minum obat untuk tekanan darah itu adalah untuk ngencerin darah, bener nggak sih? Tekanan darah yang naik itu karena ada pengentalan, bener toh? Ya kan, itu bisa kamu lakukan. Oke, dalam seminggu 2 minggu, oke kamu tiap hari gak apa. Tapi kemudian lakukan itu agak disenggangi harinya. Yang namanya itu kan supaya kita tidak ketergantungan, bener toh? Iya. Nah, kemudian akhirnya nggak sembuh tuh vertigonya. Akhirnya dia ke dokter lagi, sama dokter diharuskan CT scan. CT scan nggak ada apa-apa, karena bukan self diagnosa, tapi istilahnya bukan self diagnosa aku, tapi aku bilang gini, coba kamu ke psikolog, aku bilang gitu. Nggak dilakukan. Akhirnya dia ke dokternya lagi untuk konsultasi itu. Dia nggak melakukan itu, terus kemudian sama dokternya disarankan untuk ke psikiatri. Akhirnya terdiagnosa itu, telepon aku, Mel, aku gini, loh kan aku bilang apa, aku bilang gitu kan, tapi Mak, kalau bisa nanti obatnya jangan diminum tiap hari, karena makasih kami, Mas. Obat itu kan mengandung penenang, ya kan. Nah, yang di sini kan aku sharing sama dia. Nah, sharing dia upload di mana di sosmednya kayak gini, di streamingnya kayak gini, tentang mental illness dan lain-lain kayak gitu loh. Kalian harus lebih aware gini tentang mental. Iya bagus, cuma menurutku itu jangan terlalu mendistraction dirimu tentang aku tuh sakit mental gitu loh. Oh, berarti lebih ke dirinya sendiri kan? Kamu tuh jangan kamu mendistraksi dirimu tuh, aku nih sakit. Maksudnya jangan mengafirmasi terus, ngomong tuh kan sama dengan afirmasi ya. Iya. Nah, maksudku itu tolonglah udah keep selesai. Jangan kamu tiap hari itu membahas. Jangan ke trigger dulu. Aku baca ini. Jadi kamu tuh jangan ngebahas dirimu itu aku sakit. Yang ada makin marah, bener gak sih? Salam. Iya.
ngomongnya itu maksudnya jangan aku sakit, aku gini, kan jadinya makin memperparah karena pengalamanku aku dulu waktu di 2010 2011 2012 aku sempat depresi sangat ya dikarenakan kerjaan ya, dan aku sudah ke psikiatri dan akhirnya dikasih obat penenang ya, ngarahnya ke jantung gitu loh Kak. Jadi kalau aku nggak minum jantungku kambuh sakit dan kayak debarannya tuh makin gitu loh. Aku menyarankan dia karena sepengalamanku ya, apalagi tambah usahaku waktu itu di 2011-2010 kan masih 21 tahun ya, 21 tahun dan aku masih untuk struggle-nya kan masih oke banget ya kayak gitu ya. Beliau di usia 40 ke atas ya. Salam. Nah, maksudku itu kamu bisa melakukan maintenance mentalmu itu, kamu bisa melakukan itu. Aku sudah menyarankan ini. Setiap sarannya apa sih kan selalu ditentang, selalu di-cut kayak gitu. Nah, menurut Kak Herdi sama Kak Nick itu apa yang harus aku lakukan? Aku kasihan gitu loh. Aku kasihan satu sisi ke temanku ini, aku kasihan gitu loh Kak. Apa yang harus aku lakukan? Kalau aku gini ya. Ini tapi ini dulu ya, kita ngebahas yang tentang obat dan sakit tadi. Jadi gini. Orang sakit itu ketika dia ngerasa sakit terus dikasih obat, bahwasanya kita harus sadari obat itu hanya sementara. Itu obat tuh ketika obat udah habis ya sakitnya akan nongol lagi. Nah, yang perlu kita cari itu penyebab sakit itu apa sebenarnya. Kalau kita mau berpikir berpikir luas ya, asal muasal penyebab kita sakit itu apa. Kalau obat itu sifatnya hanya sementara. Jadi semakin kita dapat tubuh kita sering dapat obat, konsumsi obat itu akan numpuk. Jelas jangka panjangnya ginjal. Nggak cuma ginjal, bisa usus buntu, bisa lari ke jantung, bisa semuanya gitu loh. Karena apa? Pengalamanku pribadi ya, bapakku dulu. Jadi jangan terburu-buru memutuskan. Ya ini terserah masing-masing. Tapi jangan terburu-buru mengkonsumsi obat, apapun itu, apalagi obat penenang. Obat penenang itu jelas akan menurunkan kesadaran kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Betul, benar. Itu kesadaran kita kan sangat-sangat menurun. Benar. Gitu. Ntar bisa banyak efeknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau menurutku Kak, kalau orang udah seperti itu, kita tuh harus menyadari bahwasanya manusia itu tidak akan bisa berubah karena nasihat. Gitu loh. Percuma kita ngomongin tiap hari, kita ngasih tahu tiap hari, tapi kalau dari dirinya sendiri belum ada kesadaran untuk itu, ya belum bisa. Bukan berarti percuma ya, enggak. Tapi kita boleh sesekali ngasih masukan sesekali. Tapi nggak bisa dipaksa. Karena apa? Itu nanti akan berbenturan. Baik dari kamunya dengan dia atau dianya dengan dirinya sendiri gitu loh. Pikirannya dengan dirinya sendiri itu akan berbenturan, malah bikin tambah terpuruk. Jadi tambah nggak bisa mikir buat dia gitu. Yang betul kita lakukan itu pendampingan aja. Jadi apapun yang dia ceritakan didengerin aja gitu. Kayak iya. Kalau kita udah ngerasa capek ya sementara kita mundur dulu gitu. Ntar kalau kita udah agak energi kita udah nambah lagi, maju lagi nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksa untuk kita harus melakukan apa, nggak bisa. Karena ini pengalaman pribadi ya. Aku dulu pernah kena GERD teman-teman. Aku pikir aku mau mati gitu loh. Jadi sama aku juga. Terus jangka panjang lagi. Iya. Jadi gelisah apa-apa itu. Iya kan. Itu tuh seperti itu. Aku mempunyai pengalaman seperti itu, makanya aku bisa ngomong gini gitu loh. Ternyata GERD itu bukan penyakit jantung yang karena kan deg gitu kan, rasanya kan kayak mau lepas, terus gelisah, terus dikit-dikit berpikir negatif apa macam-macam. Itu kalau kita ngomongin secara realnya ya kedokterannya, ya itu tuh GERD. Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita pengen masuk ke diri sendiri, itu sebenarnya penyakit mental. Itu salah satu penyakit mental. Iya, kan aku yang bilang tadi itu kan benar toh. GERD, tekanan darah, apapun penyakitnya itu disebabkan oleh diri sendiri. Pikiran kita, ya kan. Semua penyakit itu sebenarnya termasuk kepercayaan diri, termasuk apa itu semua ada di perut bawah kita. Kalau orang Jawa bilang ini gua garbonya gitu.
Jadi semua itu berasal dari perut bawah ini, teman-teman. Jadi penyakit apapun dan kepercayaan, termasuk kepercayaan diri kita, termasuk negative thinking kita, itu berasal dari ini. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh dengan pola pikir kita. Benar. Apapun itu, termasuk makanan, mungkin hasil yang kurang bagus atau apa, itu masuk ke situ nanti Rana. Betul itu betul. Ini panjang ya sebenarnya, cuman ya segitu. Tanda-tandanya panjang, benar. Iya. Dan aku yang nggak sukanya itu, ya ini sounding ke ya left skin seperti ini, soundingnya itu seperti ini. Kalian ada kepikiran dikit atau stres dikit, sebaiknya segera ke psikiater atau psikolog, katanya seperti itu. Jadi dia jadinya dengan sakit yang dia alami selama seminggu ini, dia itu sounding terus supaya kita semua viewersnya itu kalau ada hal-hal yang kayak kebangun malam-malam dan lain-lain, kalau kita ada stres kayak kebangun malam-malam dan lain-lain, kalau kita ada stres dikit atau sakit dikit, kita sebaiknya ke sana. Maksudnya gini, manage mental itu kan harus dilakukan diri sendiri. Mau kita ke psikolog, mau kita ke psikiater, mau kita ke dokter spesialis yang profesor aja istilahnya ya kan, udah tidak manapun, tapi kalau kita nggak aware ke diri kita, iya, nothing. Bener kan Kak? Itu aku kemarin aku bilang gini, lakukan mentalmu sendiri dengan seperti ini loh. Aku kasih ilmunya, maksudnya aku kasih psikologis itu harus seperti ini kan, banyak hal cara mental itu. Kamu harus menghibur dirimu sendiri dengan caramu sendiri, umpamanya dengan grounding. Grounding itu penting banget loh, ya kan? Karena kan kita istilahnya kita dari tanah, benar kan? Kita diciptakan dari tanah, kita kembalikan ke alam gitu loh. Iya. Itu beneran, tapi ya sudahlah. Iya, maksudnya udah tergantung pada pesaing. Jadi kesembuhan diri, kebahagiaan diri itu jangan tergantung sama orang lain. Kesehatan diri, kebahagiaan, apapun itu jangan bergantung sama orang lain. Kita tuh yang menciptakan, gitu loh. Kita yang menciptakan itu sendiri, gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Yang jelas harus bergantung sama Tuhan, jelas, gitu. Lah lewatnya lewat mana? Ya kita bisa ngerti, kita bisa belajar. Kita harus ke semesta, kita kemana, gitu. Beda ya teman-teman ya. Kalau kita menggantungkan sama manusia tuh, ya hasilnya nanti kalau kita terlalu berekspektasi terlalu lebih, nanti hasilnya akan kecewa dan pada akhirnya menyalahkan. Gue kesana nggak sembuh, gue kesini nggak sembuh, nggak. Ya kan, gue udah berusaha kesana tuh, sana katanya bagus ini, tapi kok nggak sembuh ya. Lah akhirnya menyalahkan. Padahal kesembuhan itu bukan sebenarnya bukan dari orang lain gitu, ya dari kita sendiri gitu. Benar. Termasuk kebahagiaan itu sendiri. Jadi mungkin orang menganggap problem itu bisa jadi gini, orang yang bergantung misalnya, kalau aku sakit kepala aku ke dokter pasti sembuh. Lah itu udah bergantung. Itu udah bergantung, mindsetnya udah bergantung. Lah ketika nanti dokternya nggak bisa menyembuhkan, pada akhirnya menyalahkan gitu. Terus pada akhirnya pindah lagi. Padahal sebenarnya bukan salahnya dokternya gitu. Jadi kayak bukan gini ya. Bukan artinya kita tidak menyarankan ke dokter, tidak. Tidak, ya. Tidak. Namun kan ada baiknya setelah itu maintenance apa yang kita lakukan. Benar. Repost dong, posting ulang. Iya, itu. Maintenance apa yang kita lakukan? Kan maintenance itu kita mau ke dokter mau apa? Maintenance itu yang harus dilakukan, yang harus melakukan dengan diri sendiri. Iya. Bukan orang lain kayak gitu loh. Jadinya kan ya akhirnya sekarang ya sudah, silahkan kalau kamu mau melakukan, kalau itu salah satu terapimu sendiri untuk menyembuhkan mentalmu dengan kamu ngobrol ngomongin hal-hal itu, maksudnya kamu mental illness, kamu harus ke psikolog gini, monggo gitu loh. Iya. Ke psikolog boleh, ke dokter boleh. Ketika kita merasa ada sesuatu dalam tubuh boleh. Nah, tapi setelah itu kan kita juga harus menyembuhkan diri sendiri. Jangan bergantung sama obat. Makanya tadi aku bilang obat tuh jangka panjangnya sangat-sangat gak bagus, sangat-sangat gak bagus. Apalagi kita nggak ngerti maintenance-nya ya. Dibilang harus minum obat seumur hidup dan dia melakukan gitu loh.
Nah kan kasihan gitu loh Kak, aku itu karena aku sudah mengalami ibuku yang sampai dampaknya luar biasa, dan ternyata ibuku sembuh dari herbal. Iya. Sembuhnya dari herbal, jadi dia tuh bikin sendiri, dia minum sendiri, memperbanyak air putih, memperbanyak herbalan, seperti itu. Makan yang tidak yang tidak, jadi searching sendiri, buku sendiri sampai baca buku banyak, apa pakai herbal apa ya yang harus untuk mengurangi, waktu itu kan kena kolesterol tinggi banget ya, sampai pori-pori itu keluar darah. Itu beneran. Pori-pori wajah itu. Kenapa? Pori-pori wajah. Dokter. Enggak, pori-pori di kakinya. Dan diracik. Jadi kayak pembuluh darahnya itu membesar sampai keluar darah kayak gitu, sampai gak bisa jalan sama sekali. Gak bisa jalan untuk sekedar wudhu aja ya. Tapi ibuku waktu itu nggak mau Kak. Aku beliin kursi roda, gak mau. Iya, gini ya teman-teman ya, kita bukan dokter, bukan apa-apa ya, tapi kita berbicara dengan pengalaman kita gitu. Dengan pengalaman kita, terus kita nyari solusinya bagaimana, akhirnya kita dapat, alhamdulillah. Nah ini yang bisa kita share ke teman-teman gitu. Masih. Bukan kita ahli di situ, enggak ya. Takutnya ntar dikira bukan dokter begini-begini. Iya. Ya kita sharing karena pengalaman aja kayak gitu loh. Jadinya sekarang Masya Allah tabarakallah ya, ibuku sekarang usia 65. Sama kayak nyokap berarti. Lagi 65. Masih kemana-mana sendiri, mau ke Bali ke apa, padahal ibuku nggak bisa naik kendaraan, itu nggak bisa naik jangankan motor, mobil ya, kendaraan sendiri, sepeda ontel itu nggak bisa, tapi sampai mana-mana kayak gini. Jadi aku belajar dari situ, bahwasanya semua itu dari mental kita, yang mau nggak kita fight dengan diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang ada alternatif lain gitu loh. Iya. Karena alam ini udah menyediakan gitu kan Kak kan. Iya. Dan kembali lagi ke maintenance mind kita sendiri ya kan. Itu pengalaman-pengalaman dari istilahnya dari orang-orang yang sepuh kayak gitu kan, banyak gitu loh yang aku dapat, itu banyak gitu loh. Maksudnya kasihan temanku ini, aku ingetin gitu loh, maksudnya aku ingetin, jangan kamu tuh jangan tiap hari. Boleh obat itu boleh banget, tapi itu kan bukan solusi utama gitu loh. Obat itu kan hanya membantu gitu loh. Bener. Tapi kembali lagi orang itu nggak bisa dipaksa sesuai dengan keinginan kita atau pikiran kita Kak. Itu kita harus menyadari hal itu. Apalagi temen ya, saudaraku aja kalau udah misalnya adikku ya, sekali dua kali aku ingetin, kalau enggak ya udah gitu. Bukan berarti aku jahat atau gimana, ya mau gimana? Ya udah gimana, sekarang pun aku. Lah iya, jadi malah berperang dengan pikirannya sendiri, pada akhirnya malah bikin tambahan drop kan? Gitu. Selain berperang sama kita, ya berperang dengan pikirannya sendiri. Kalau kita terlalu memaksakan kehendak kita ke orang lain gitu. Betul. Gitu. Benar. Ya, kalau lu gimana nih? Iya. Ya, pengalaman orang beda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau ke saya sih berpegang apa ya namanya ya. Kalau papaku bilang sih kayak gini ya. Semua penyakit, semua kesehatan itu kan yang ngasih Allah gitu kan. Tapi yang bikin kita gitu loh. Allah cuma ngasih sesuai sama apa yang kebiasaan hidup kita. Kalau kita biasa makan manis ya kena diabetes gitu kan, kayak gitu-gitu. Emang kita yang minta gitu. Allah cuma ngabulin. Nah, caranya gimana gitu loh. Kalau seandainya kita nggak sanggup beli obat, kalau seandainya kita nggak sanggup berobat, beli herbal atau apapun itu, karena Allah yang ngabulin semua doa kita gitu kan. Bahkan air putih aja tuh, apa yang kita makan kalau kita berdoa dengan tulus itu juga semua, kalau Allah ridho
semua penyakit di tubuh kita bakal hilang separah apapun Benar. itu gitu. Nah, Jadi intinya semua keyakinan teman-teman. Makanya kalau kalian yakin ke dokter silahkan. Kalau kalian yakin dengan obat silahkan. Tapi ada juga orang yang dengan keyakinan tinggi apapun yang dia makan itu nggak jadi penyakit gitu loh. Jadi jatuhnya misalnya, jadi afirmasi ya. Afirmasi Oke. semua itu benar yang katakan Kak Nik. Jadi semua itu dari afirmasi diri dan semesta memanifestasi dan I believe it. Iya. Ya, insyaallah. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, jadi gini, afirmasi itu hanya cuman sekedar afirmasi ketika dia belum menemukan vibrasi. Jadi mulut kita berbicara sehat gitu, tapi dalam hati kita kecil tuh ada sedikit penolakan nih. Iya. Ah, lu nggak bakalan sehat nih. Berarti Iya kan? terblok dong. Itu vibrasi, ya. Itu Itu terblok. vibrasi. Itu Terblok. vibrasi. Jadi ada mental blocknya. Kalau kita Iya. afirmasi segimanapun, tapi ada sedikit ketidakyakinan. Iya. iya, Nah, betul. nah, jadinya makanya- ketidakyakinan itu yang terjadi. Iya. Makanya ada orang yang kayak minum aja, misalnya kayak orang-orang pinter ya, maksudnya bukan mendiskriminasi orang pinter kan suka yang dikasih air putih yang dibaca-bacain gini-gini. Ya istilahnya lu sendiri juga bisa ngelakuin gitu loh. Ya, nggak Iya. harus ke nggak Iya. harus dibacain sama si ustadz itu gitu loh. Maksud aku tuh gitu. Kalau kita nggak yakin juga nggak bakalan nyampe juga doa ustadz itu ke kita. Gitu. Iya. Karena gini loh, kadang-kadang orang berpikir dosa gue masih banyak ya kali bisa ridho gitu. Maksudnya dosa gue udah banyak, masa baca-bacaan kayak gini bisa nyembuhin. Lah itu yang bikin nggak Iya. bisa. Itu vibrasi seperti itu yang bikin kita gagal. Yakin aja, karena manusia itu punya dosa masing-masing. Yang membedakan terlihat dan nggak terlihat aja gitu. Iya. Itu aja pesan dari orang tua aku gitu ya teman-teman, kayak apapun yang aku jalanin sekarang gitu kan. Aku orang yang dari kecil sampai sekarang tuh jarang minum obat gitu loh. Jarang banget gitu. Aku Gue cuma juga. mengandalkan dari pikiran, makanan, pola hidup gitu kan. Alhamdulillah di usia 33 tahun kayak sekarang tuh nggak ada asam urat atau diabetes. Alhamdulillah ya gitu. Maksudnya ya teman-temanku di luar sana di usia segini tuh banyak yang dia didiagnosa macam-macam gitu loh. Tapi bahkan lebih tua gitu loh. Perawakannya tuh kayak udah ubanan apa gimana gitu kan. Iya. Padahal Lu nyindir usia masih gua. segitu gitu. Enggak ya, lu kan wajar ya udah 40. Si anjir. Maka buka umur lagi. Gak apa-apa, masih oke lah. Laki Iya. umur 40 itu ibarat kata cewek itu umur 25. Bener loh. Bener kan Lagi- Kak? Lagi ranum-ranumnya Lagi nih. randomnya katanya. Itu Lagi sega katanya. ranum-ranumnya nih. Makasih loh atas hiburannya ya. Lah, itu fakta loh, bukan umur 40 hiburan. Itu Umur fakta, 40 tuh Kak. katanya sega loh. Sega. Apa itu? Apa Semi itu? gadun. Oh. Iya. Jadi kalau yang sega-sega tuh harus dijagain dulu sampai benar-benar jadi gadun banget gitu loh. Bener kan Beb? Ranum nggak? Lagi ranum-ranumnya itu percaya kan pasti banyak nih cewek-cewek yang ya kan. Apalagi dia sendiri. Anak Anak 85 ya. 85, iya. Bukan ya, aku enggak ya. Daun Afrika. Jadi sebenarnya semua herbal itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Cuman kita butuh pengalaman, butuh pengetahuan yang lebih untuk ngerti ini fungsinya apa. Kamu tahu nggak biji alpukat? Bagus Oh, banget itu buat jantung. Bagus. Iya. Buat jantung, buat kanker Iya. bagus itu. Beneran. Isi semangka tahu nggak? Isi semangka juga bagus teman-teman. Jadi kita butuh pengetahuan ya, butuh Mr. R. pengalaman untuk itu. Tapi jangan biji salak ya, itu. Biji salak bablas beneran kita. Biji salak sekarang ada yang biji-biji yang dikembangin jadi berguna kopi tuh. loh. Iya, kan harus tahu. Jangan ntar ngiranya semua biji bagus direbus diminum. Kulit manggis aja bagus Biji buat matamu diabetes. bagus nggak? Kita jadi ngomongin biji. Udah. Kok jadi ngobrolin biji-bijian? Enggak Sebenarnya maksudnya. juga yang dikatain herbal juga itu kalau menurut aku ya, kalau udah berbentuk kemasan walaupun bahasanya herbal, kalau menurut aku udah nggak herbal lagi. Betul, Karena betul. kalau menurut aku herbal tuh yang benar-benar misal lu punya jahe atau kunyit, lu tumbuk sendiri nih, terus lu rebus sendiri, terus lu minum, itu baru herbal gitu. Itu menurut persepsi Alami aku ya.
alami ya, Itu menurut versi tanpa aku ya. ada proses kimia, maksudnya pengeringan seperti. Gitu. Oke lah, kita umpamanya kayak yang Salam. kemasan tadi kan dikeringin kan ya. Waalaikumsalam. Iya. Orang gini, orang jus aja, jus buah sama buah yang langsung kita makan tuh udah beda banget. Beda, karena kalau Secara- kita punya kan ada enzim yang keluar. Iya, secara teori ya teman-teman ya, secara apa penelitian itu buah yang udah di jus sama buah yang langsung kita makan tuh beda, sangat-sangat berbeda. Ini Mr. R ngeledekin gue nih kalau gue masuk room dia. Bang Nick kan kalau live lu mukanya doang gini pakai mic. Dia ngeledekin Bagus gue. buat itu punya, iya lebih cepat. Iya kak, makanya lebih bagus. Gue jadi malu. Iya, maksud aku tuh aku nggak ke mindset dengan obat, dokter, herbal, apapun itu jenisnya kalau udah kemasan. Terus orang pinter, terus ada yang kan ada tuh sekarang banyak banyak orang-orang pinter di viral dikit rame ke sono gitu kan. Gue tuh nggak yang euforia ke tempat-tempat seperti itu gitu loh. Karena ya kan kembali Sudah lagi, pernah di kalau fase lu itu. Iya, kalau lu yakin nggak apa-apa, bukan melarang gitu loh. Cuma kalau aku pribadi sih nggak euforia ke sana karena akunya nggak yakin gitu loh. Karena ujung-ujungnya ke sana ngeluarin duit 2 juta, 5 juta, dikasih air putih doang kayak aduh gue nggak ikhlas gitu. Iya, semua itu Mending tergantung. buat jalan-jalan ya, Say. Semua itu berbalik ya, maksudnya kembali lagi ke diri sendiri, yakin apa enggaknya. Karena vibrasi itu menentukan. Percuma kita didoain misalnya sama siapapun yang ngedoain kita tuh, yang kita anggap hebat ini. Tapi kalau vibrasi kita nggak nyambung, nggak ada getaran, ya percuma. Kalau menurut gue sangat-sangat percuma gitu. Mendingan berdoa sendiri-sendiri tapi vibrasinya dapat gitu loh. Vibrasi itu berarti nggak ada penolakan ya, getaran yang meyakini seyakin-yakinnya. Nggak ikhlas makanya nggak sembuh. Iya, nggak yakin. soalnya. Dengan penuh kesadaran, nah itu nanti kemungkinan yang akan menjadi obat bagi diri kita gitu, kebahagiaan bagi diri kita gitu. Makanya beda-beda kan. Setiap orang berobat ke tempat itu nggak semuanya sembuh gitu loh. Ada yang berobat berkali-kali datang gitu kan. Ya pasti ada keluarga itu yang nggak ikhlas gitu kan. Betul Yang sekali. yakin, Iya. gitu loh. Itulah penyebabnya kenapa ketika orang mengatakan di sana bagus loh, di sana banyak yang sembuh loh, tapi ketika kita nyoba belum tentu. Ada yang sekali datang sembuh, ada yang harus 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada yang terus-terusan. Nah itu kembali lagi ke diri sendiri kan berarti. Bukan salah dokternya, bukan. Bukan salah paranormalnya atau gimana, enggak. Itu kembali lagi ke diri kita gitu loh. Iya mau Benar, diapain juga. Mr. R, ya lu Aku ganteng kan cowok. senyum-senyum baca punyanya KR itu loh. Oh dia pelawak itu. Gue bilang lu live lu jadi radio melawak aja, gue bilang gitu. Itu benar itu, kan ada potensi dia. Ada potensi. Ada potensi dia ini. Segala cemilan gue di komen, segala gue pakai mic di komen, gue masuk ke room dia. ada bang Nick. Kalau bang Nick kan live-nya pakai mic katanya, sambil ngemil katanya. Dia pelawak dia. Itu ya Bantu teman-teman. repost ya teman-teman ya, bantu. Iya, bantu tetap posting sama repostnya ulang. dulu. Intinya gitu ya kayak ya. Maksudnya udah ketika ada orang yang tidak membutuhkan kita, dalam artian dia nggak nanya nih. Ya udah kita tuh nggak usah ngapa-ngapain. Benar. Nah, kalau aku prinsipnya kayak gitu. Kalau dia nggak nanya ya gue nggak akan ngomong apa-apa gitu. Kecuali dia nanya baru gue jawab gitu. Bukan berarti kita nggak care, bukan berarti nggak peduli, kita nggak punya empati atau simpati, enggak. Tapi kita itu menjaga dirinya dia dan menjaga diri kita. Ketika orang lagi seperti itu terus kita cecar, kita kasih masukan, pasti dia akan bentrok, energinya akan berbenturan dengan dirinya sendiri, dengan kita, bahkan bisa jadi merembet kemana-mana. Makanya itu yang kita jaga gitu. Karena ketidakstabilan ini akan dampaknya akan banyak, ya kan? Kestabilan seseorang tuh dampaknya akan banyak sekali, bukan hanya ke dirinya sendiri, ke lingkungannya, ke keluarganya itu. Makanya kita harus berpikir, kita tidak bisa memaksakan pikiran kita ke pikiran orang lain gitu, keinginan kita ke keinginan orang lain gitu. Udah gitu aja sih kalau aku. Terus Katanya udahlah. kalau kalian misalnya terdiagnosa sesuatu nih, penyakit mental gitu kan, kalian bakalan ngomong ke orang nggak sih? Gue ini bipolar loh, gue ini loh gitu. Nggak. Hanya orang terdekat aja ya, kalau aku ya. Gue Bahkan jangankan itu ya, jangankan untuk terdiagnosa sakit ya.
kadang itu kayak jadi suatu bahan yang kayak emang kenapa gitu loh, lu harus kita spesialkan gitu kan. Iya, maksudnya tuh kayak kan ada beberapa, gua ini loh anaknya gitu loh, gua lagi penyakit itu gitu kan. Boleh. Karena gue nggak mau orang itu kasihan sama Iya, hidup betul. kita. Iya. Iya. Nggak kayak satu pembelaan misalnya ini, jangan ngajak dia kan dia lagi begini gitu loh. Kan dia lagi sakit ini gitu. Kayak apa sih gitu loh maksud gue. Ya nggak semua orang bermaksud seperti itu gitu. Cuman ya itu tadi ada yang mungkin merasa nggak mau dikasihani, mungkin ada yang bermaksud minta doa, terus minta itu. Gitu sih kalau menurut gue ya. Gue karena sekarang kan sebenarnya lebih banyak orang yang mengungkapkan penyakit mentalnya gitu. Ada pamit, iya Lia, terima kasih. Iya Kak. Kecuali penyakit dalam ya, penyakit misalnya jantung apa mereka. Tapi kayak penyakit mental tuh kayak suatu kebanggaan gitu loh, kayak ya kan gue orangnya ini ya katanya. Kan gue introvert gitu. Iya, gue introvert ya. Kan gue ini ya, gini. kayak gimana gitu loh. Iya. Gue sampai bilang gini ya. Jangan kan lu introvert, gue bilang. Ya mohon maaf aja gitu. Orang yang ngaku-ngaku punya six sense aja yang punya keenam aja, gue bilang itu penyakit dan itu penyakit mental, gue bilang itu. Gue aja ya nggak tahu bener atau enggak gitu loh. Kayak dukun gitu kan, kayak orang yang pawang hujan apa gimana, itu aja gue ngelihatnya udah nggak normal, apalagi lu yang cuma bilang introvert, gue bilang gitu. Iya, saking gue keselnya gitu kan, apa-apa ngomong ya lu pahami gue dong, gue kan introvert. Ya lu jangan ngajak gue dong, gue kan introvert gitu. Enek gue gitu loh. Ya mungkin orang punya pengalaman masing-masing dan lagi di fase masing-masing kan. Ya kembali lagi ke situ. Tapi kalau gue udah enek banget ya kayak tadi gue gitu. Iya. Jadi kan alasan penyakit untuk dimaklumi. Wah kalau gue sih berteman sama siapa aja, mau dia introvert. Iya kita sih iya. Tapi dia tuh membatasi diri ke kita gara-gara dia bilang dia introvert gitu loh. Jadi kayak kita ajak kemana, ya gue nggak bisa, lu paham gue dong katanya gitu. Lu paham gue, ya gue ngajak kan gue traktir lu juga supaya lu sembuh juga gitu kan, supaya lu happy gitu loh. Masa rezeki ditolak, berlindung di balik introvert terus gitu. Ya itu buat kita kezel. Hari ini Lu mau ini naik kemana ini? Ini Kak. Oh, lagi kali ini. Mister mau naik gak? Teman-teman yang mau naik ini ya, harus on cam ya di. Jadi gini loh Kak. Ya. Kasih Rani. Kalau aku pribadi jangan kena seperti itu ya. Untuk hal apapun itu kayak udah pasti cerita ke orang gitu loh. Sekedar status ya, maksudnya update status gitu, momennya kemana. Itu pun aku masih mikir ngapain gitu loh. Iya. Satu, mungkin aku tipikal yang aku nggak mau tahu orangnya, aku yang cuek, aku nggak butuh appreciate dari siapapun, aku nggak yang gila-gila validasi kayak gitu kan. Jadinya kayak buat apa gitu loh, kayak gitu loh Kak. Terus kalau aku pribadi, sesakit apapun kita kan, kalau kita floor ke orang lain, jatuhnya iya kalau dia support kita. Kalau malah gini, kalau bahasa orang Jawa, ya konse kayak gitu ya. Kasih. Ya kayak menyalahkan kembali gitu tuh, jatuhnya kayak sakit gitu loh. Bener kan? Ya kamu sih pola hidupmu salah, kamu sih salah makan, kamu sih nggak pernah ngelakuin olahraga gini. Olah Kak Rini kayak gitu. Bener kan? Kalau kita off-floor ke orang, kita belum tentu mendapatkan feedback yang kita harapkan. Nah itu, kuncinya tuh di itu. Jadi kalau kita mau jadi gini Kak, kalau kita melakukan sesuatu, itu jangan mengharapkan feedback. Contoh kita ngechat seseorang, kita suka sama orang itu, terus kita chat. Kemungkinan besar kita akan berharap kalau orang itu segera bales, reply, dan jawabannya harus sesuai keinginan kita. Gue suka sama orang, terus gue ngechat.
kemungkinannya kan gue pengennya dibalas sesuai keinginan kita kan gitu loh. Lah itu nanti tuh hasilnya tuh juga kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita juga akan mengecewakan. Makanya ketika chat ya chat aja gitu, tulus dalam artian lagi apa, ya udah lupain gitu. Itu memang susah, tapi memang harus kita biasain. Kalau kita mempublish sesuatu, upload sesuatu, ya udah lepas des gitu. Mau yang nonton berapa, mau yang like berapa, mau orang beranggapan gimana, tanggapan orang gimana, ya udah lepasin aja. Asal selama niat kita tuh bukan yang neko-neko ya, bukan menyerang seseorang, bukan menyindir seseorang, bukan menekan seseorang, enggak. Gitu loh. Ya udah lepasin aja gitu. Kadang-kadang kan orang bikin sesuatu kayak menyindir orang, terus kayak menyerang seseorang gitu kan. Kalau kayak gitu kan jelas tujuannya apa gitu, niatnya apa kan jelas kalau kayak gitu. Iya. Tapi kalau dia cuma berbagi, istilahnya berbagi hal positif, itu pun juga kembali lagi belum tentu yang kita lihat positif tuh niat dia juga positif, sebenarnya enggak. Panjang ini sebenarnya runtutannya tuh panjang. Kadang ada udang di balik rempeyek juga ya, enak itu. Iya, runtutannya tuh banyak kalau kita mau explore ke situ ya gitu loh. Belum bahas ini human design. Lu bilang lu melankolis, lu bilang lu sigma, lu bilang lu beta, lu bilang lu aduh pusing gue dengan hidup ini. Kebanyakan kata-kata itu. Pembelaan dirinya banyak banget. Udah bilang introvert, tapi di sisi lain gue orangnya alpha loh katanya. Lah, gue kayak bingung kan. Dia introvert tapi dia seorang pemimpin gitu loh. Pemimpin kan mainin orang kan. Maksudnya itu mengakomodir orang, karyawan dan segala macam. Lah kan gue semakin banyaknya kata-kata ini ya kan semakin merusak pola pikir, semakin ganggu banget sih kalau menurut gue gitu loh. Kalau orang yang berlindung di situ, gue nggak masalah gitu. Cuman lu menempatkan diri ketika lu menjadi, kalau menurut gue sih gue nggak setuju dengan human design tuh beberapa tuh misalnya kayak ini mentalnya pemimpin, ini mentalnya pengikut gitu kan, ini mentalnya pemikir, ini mentalnya melankolis yang kayak apa-apa nangis, apa-apa sendu, apa-apa nggak enakan orangnya gitu kan, terus nggak pernah bicara yang barbar, bla bla bla, halus, lembut gitu kan. Nah, gue bilang ada saatnya kok gitu loh, lu diri lo itu kan pernah memimpin sesuatu, itu jiwa pemimpin tuh di setiap manusia tuh ada kalau menurut gue gitu loh. Gitu. Ya, enggak yang semuanya punya. Semuanya punya. Gitu. Jadi enggak yang mendeklar diri gue nih seorang alpha. Gue nggak bisa kalau ngikut orang kayak begini. Gue nggak bisa. Lu tahu gue kan katanya. Gue nih alpha banget, alpha woman kata dia, alpha inilah, apa itulah gitu. Gue kental banget loh gini. Terus gue bilang, masa lu nggak pernah ngikutin orang gitu loh? Maksudnya lu mau hidup sendiri gini. Ya enggak ya. Gue harus bisa dengan sesama alpha juga. Kalau gue berjalan, nggak bisa gue sama mental followers, capek gue gini. Oke, gue bilang aja ya, gue berarti nggak cocok sama lu. Daripada panjang lebar ya kan, gue nggak cocok sama lu, gituin aja gitu loh. Iya, maksudnya banyak banget orang yang berpikir ke arah-arah itu gitu loh. Tapi dirinya lebih daripada orang lain. Iya, boleh ngomong kayak gitu pada tempatnya. Misal kita lagi ngebahas itu atau enggak minta saran atau enggak minta ini sama temen, menurut lo gue ini gimana gitu loh, maksudnya apa kurang gue gitu loh, harusnya gue gimana yang pengen gue rubah, kan kita sama temen kayak gitu ya. Kalau gue ada salah ya tolong dibilangin gitu mungkin. Nah itulah kadang-kadang jiwa alfanya muncul. Biasanya mereka tuh suka merintah, kan ada tipikal temen yang apa-apa suka nyuruh sembarangan gitu kan. Nah betul. Itu tuh kayak sekalian dong, tolongin gue dong, ini gampang, nitip ini dong gitu, kayak seenaknya gitu, kayak nggak ada permisi, nggak ada apa. Nah di situ kadang gue masuk gitu loh. Ya lu jiwa alfa lo keluar nih, lu bener-bener alfa nih, tapi caranya nggak kayak gitu, gue bilang gitu kan. Lu pakai sopan santun, bla bla bla. Oh gitu ya nih, gini. Ya lain kali dikurangin takarnya, gini. Ya orang yang ngebaca gitu loh, bukan kita sendiri yang kayak gue ini alpha, gue ini gitu loh. Kan nggak enak banget gitu loh. NPD juga jatuhnya gitu kan. Kayak lu ngaku-ngakuin, padahal lu sebenarnya mental disuruh juga. Tapi lu cuman kadang tuh karena lu punya duit, jadi lu pengen dipandang gitu loh. Ya. Kadang ada juga tuh orang punya duit, diajak meeting, nggak ada isi otak gitu loh, nggak punya skill, isi otaknya kosong, tapi branded nih gitu. Giliran diajak meeting, kayak ada masuk satupun ke otaknya, gue enak gitu kan. Lu kata lu alpha, banyak duit, suka merintah, giliran gue ajak meeting,
nggak ada yang nyambung satupun, nggak cocok sama lu. Gue kalau kesel udah gitu aja. Makanya gue kata Herdi, gue kalau sekali ngomong kalau udah enek kayak gitu. Gue nggak cocok sama lu gitu. Percuma lu kaya, nggak ada gunanya. Gue gituin aja. Iya, tapi secara psikis memang kecenderungan orang yang mempunyai sosial yang tinggi, terus mempunyai materi yang banyak, yang tinggi gitu, yang lebih, itu memang kecenderungan seperti itu secara psikis ya. Dan orang yang kurang merasa dirinya kurang mampu, kecenderungannya gitu juga, kebalikannya. Jadi ngikut aja deh, terus ada. Gue mau disuruh-suruh ini. Iya, kecenderungan seperti itu. Tapi sebenarnya itu tuh kalau dalam kehidupan ini sebenarnya secara strata itu memang ada. Memang ada gitu loh. Secara strata itu jelas nggak bisa dipungkiri ada. Loh, tapi kembali lagi ke mental masing-masing. Ini aku bilang nggak semua ya, tapi ada juga orang yang merasa dia nggak punya, nggak mampu, tapi dia berpikir untuk ini nih, melecut dirinya untuk jadi lebih baik. Gue pengen seperti itu, seperti itu. Nah, itu bedanya. Ada juga yang orang udah tajir dari lahir, mentalnya juga kurang bagus juga ada. Yang penting gue punya duit, iya kan. Jadi aku bilang nggak semua ya. Semua segala sesuatu dari materi banyak. Itu tempaan dari kecil tuh sangat berpengaruh dengan hidup kita. Dari Kembali kecil, lagi ke pola asuh ya, ke parenting ya. Mental itu penting nih dari kecil tuh penting banget itu sebenarnya, mental seperti itu. Gue kalau di sekitar gue nih, kalau ada teman-teman yang kayak gitu ya, yang kayak tadi Bang Herdi bilang kayak dia tuh melempem gitu loh, maksudnya diem, gak enakan, terus mental disuruh gini. Gue ini salah satu orang yang memacu adrenalin dia supaya dia tuh bisa berjalan sama gue, supaya sama gitu loh. Lu jangan jadi orang kayak gini. Gue pengen lu yang jalanin. Coba gue yang ngikutin lo sekarang. Kalau lu nggak bisa, dari gue tuntun. Jadi gue tuh punya jiwa seperti itu gitu loh. Gue nggak mau yang kayak gue ini di atas lo, lu ngikut gue terus gitu kan. Mungkin di mata dia secara pengalaman, secara akademis atau apapun itu, dia ngelihat gue oke. Jadi dia nurut aja nih. Nah, gue nggak mau punya teman kayak gitu. Gue bilang, kita kalau bisa tuh berjalan bareng. Gue bilang gitu. Jadi suatu saat kalau gue lagi down, kalau gue lagi apa, terus lu ngandelin gue, nggak bisa dong. Gue bilang, gue pengen dong ngandelin orang sesekali. Gue bilangin, nah gue akan ada momen kayak gitu. Gue bilang, terus bukannya mulut aku gimana ya Kak Lunar ya, tapi kadang kita gini ya sama orang-orang yang kita pengen. Misal aku lagi mau meeting sama Melin nih, aku butuh dia banget. Otomatis kan aku tanya nih, Kak Melin tinggalnya di mana gitu. Misal dia bilang di BSD, oh jauh. Oh mau aku jemput apa gimana? Oh jemput aja bang, gue jemput nih, jebret gitu kan. Udah gue jemput, kita makan di mana Melin? Oh di restoran ini aja. Gue ikutin tuh maunya. Tapi ketika meeting nggak ada apa-apanya, disitulah gue enek gitu loh. Maksudku, lu mendingan telepon. Oh ya udah nih, gue kayaknya nggak bisa nih bisnis lo, kayaknya nggak cocok. Atau modal gue kurang nih, atau nggak usah jemput nih, kita ketemu di tengah aja gitu kan. Nah ini udah dimanjain, udah di entertain ya kan. Terus ketika udah di meja ya kan, kita udah rapi, udah wangi, udah branded, apapun itu modelnya kalau meeting ya kan. Ternyata otaknya kosong, skillnya nggak ada gitu kan, duitnya nggak cukup gitu loh. Disitulah gue kayaknya nggak cocok deh berteman sama lo. Jangankan berbisnis, berteman aja nggak cocok. Gue gitu langsung. Benar. Kenapa nggak jujur di awal gitu loh? Kayak kalau emang nggak bisa gitu loh. Jadi ngomong aja gitu. Apalagi ini sebelum sebelum ada kayak mau kayak gitu ya kan, ada riset dulu ya kayak gitu loh. Nih gue mau ada bisnis ini Mel, gini kayak ini, lu mau gabung kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak ini yang biasa di MLM apa asuransi kan biasanya nelpon. Nanti gue telepon, ada deh bisnisnya bagus kan, biasanya suka digituin, dirahasiain kan. Terus paling mereka bocorin dulu tuh, ya ini bisnis ini MLM bla bla, tapi arahnya bagus nih gini. Nah itu kan enak tuh. Jadi kita mau apa enggak, ya udah terserah kita gitu. Jangan ngaku-ngaku punya duit, terus modal segitu mah ada gua, nanti kita ketemu gitu. Udah gua manjain ya kan, udah gua segala macem lah intinya gitu. Udah bikin proposal, udah siap mau meeting. Atau kayaknya duit gue nggak cukup deh katanya. Kayaknya gue nggak masuk deh di bisnis lo katanya. Kesel ya, bejir gue bilang. Ya, tapi ya juga kita harus belajar. Memang runut ekspektasi gitu loh nih, bener Kak Lunar gitu. Jangan terlalu berharap
Jadi gini, kalau misalnya ya itu tadi balik lagi, kalau kita terlalu berharap sama manusia jatuhnya seperti itu gitu. Yang ada timbul kekecewaan gitu. Kita sih nggak berharap gitu ya. Misal kayak gue kan udah kenal lu nih. Gini loh, kayak udah kita tuh paham. kembali lawannya tuh kembali ke dirinya sendiri gitu loh, Kak. Maksudnya Iya. mengaca diri sendiri dulu deh sebelum kamu melangkah, karena apalagi sebelum ketemu kan pasti ada bridging dulu ya istilahnya. Iya. Kayak Iya. ini aku mau ada kerjaan nih kayak gini butuh modal sekian ntar dibilang melangkah sanggup, ya kan? ke sini. Cuannya seperti ini Kita nggak lu mau gabung ekspektasi. kagak? Cuma suka halu gitu loh. Misalnya telepon. Iya, gue Ya tahu gue siap sih. kok, gue siap kok. Ada modal segitu mah, udah kan itu teleponan tuh sampai. Ya udah besok kita ketemu kalau gitu. Iya nanti kita omongin, gue siap kok gitu. Gue punya modal, gue punya ini. Pas sudah ketemu kan, ya elah ini cuma pengen makan gratis, apa pengen ketemu gue doang gitu kan? Apa mau foto? Atau ada udang di balik rempeyek kan bisa jadi. Iya. Jadi jujur aja bisa nggak gitu loh. Maksudnya kalau nggak sanggup nggak bisa, nggak ada duit gitu ngomong aja gitu. Jangan. Kadang ketemu Gak kalau juga kamu ada salah ngelirik ke samping. Tapi rata-rata cewek sih. Maksudnya yang begitu ke gua rata-rata memang cewek. Maksudnya yang makanya gua menafsirkan itu kayak gitu. Kayak pengen ketemu gua doang, apa pengen update story terus hashtag meeting gitu kan, biar kelihatan sibuk tiap hari ya kan. Terus sama orang-orang ganteng gitu loh. Anjir. jangan sampai NPD juga lu ya. Jangan NPD jadinya. Pengen Iya. makan. aja apa namanya itu Iya, karena pengen ada cowok hubungan mau. baru lah kayak gitu. Sama nikah aja Bisa kali. jadi Iya. semua itu bisa jadi kayak Wah, gitu ya. kalau Nar, kalau cowok mending ketemu di tengah deh. Gue nggak jemput sampai ke BSD. Ngapain? BSD jauh anjir. Udah 2 jam lebih ya kan gue. Aduh, gue bilang kayak ya udahlah pengalaman ya kan. Tapi di dalam bisnis itu memang ada unsur itu sih, hiburan. Maksudnya kan makanya ada karaokean gitu kan. Ada ya gue paham lah gitu. Tapi kalau emang pada tempatnya ya ayo aja karaoke bareng gitu kan, atau staycation dulu kah apa gimana kah, nggak apa-apa. Staycation. tapi kalau memang bisnis berjalan lancar dan guanya juga demen, ya why not gitu kan. kembali ke manusianya aja Makasih kali gitu. Sa. Kembali ke diri sendiri lagi. Kalau sama Nick udah siap enggak, sebenarnya lu iya enggak gitu aja sih. Kalau A ya A, B ya B, A B B. Enggak usah yang kayak menjanjikan. Ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, jangan di tengah-tengah. Iya. Di Jangan tengah-tengah. menjanjikan gitu. Kayak aku ada loh bisnis cocok sama Mas Nick. Tapi Ini nanti garis keras kita ya guys ya. obrolin, gitu. Ini garis keras ya. Bang Gi. Gak mau ribet. Iya, kok ngeri ya. Stay modus gitu. Iya, ya memang nggak semua cewek begitu, enggak. Maksudnya kan kita menceritakan pengalaman kita masing-masing gitu. Tapi rata-rata aku tuh memang cewek gitu. Kalau cowok kan ya inilah ya, tipis-tipis lah. Cuma nggak sampai aku staycation juga kalau sama cowok. Nggak sampai jemput-menjemput gitu. Harus jangan kan ada juga orang ngomong gini. Misal aku ngomong sama Bang Herdi nih. Herdian, gue ada bisnisnya sama lo, kayaknya cocok deh sama lo. Apa nih bisnisnya? Pokoknya nanti gampang deh. Kalau ketemu nanti gue ceritain. Ya apa dulu? Pasti kan Herdi gitu kan ngomong gitu. Ya apa dulu nih gitu kan. Apa kayak kisi-kisinya gitu loh. Aku sih cewek gitu Kak. Ya, Aku sih cewek kayak gitu. seandainya Maksudnya- memang itu bisnis beneran cocok sama dia, it's okay. Tapi ternyata dia shock gimana gitu loh. Nah harusnya kan ditanya dulu. Tapi lu lagi oke nggak? Lu lagi ngejalanin sesuatu nggak? Takut bentrok nih satu, ya kan? Nah tapi di sini gue butuh modal nih dari lo nih, jujur aja. Nah jangkauan gue tuh modal range misalnya 100 sampai 500 juta contoh. Nah gue ngelihat lo mampu nih. Itu pasti dia akan oh ya udah, tapi bener ya bisnisnya cocok sama gua atau ini iya nanti gue ceritain detailnya apa gimana. Itu biasanya deal gitu loh. Tapi kalau nggak ada kisi-kisi sama sekali, ya berarti halu-halu doang gitu loh. Bener. Itu kalau lunar tuh. Tapi secara strata ekonomi, cowok pilih cewek yang finansial lebih baik atau nggak masalah kalau lebih rendah. Sebenarnya sedapatnya sih Kak. Sebenarnya kita nggak sebenarnya ya secara Kalau finansial menurutku bukan penentu deh. Cowok itu menentukan Iya. ceweknya, enggak. bukan Tapi lebih penentu. ke sifat sikap ya, manners attitude ya.
Kalau cowok tuh lebih ke sebenarnya lebih simpel ya cowok itu ya. Mau dapat kayak gimana pun sebenarnya serius ini berbicara apa ya? Yang sebenarnya mungkin tapi aku nggak tahu ya di luar sana bagaimana. Cuman sebenarnya nggak masalah secara fisik finansial pun cowok tuh nggak mandang seperti itu sih. Tapi kalau ketika kita udah dapat yang nyaman, yang dirasa ini cocok nih, klik nih, perasaan kita juga cocok gitu. Ya udah gitu, nggak usah mikir yang ribet-ribet gitu. Mungkin ya memang masih ada beberapa orang yang ada di fase yang memilih fisik, memilih materi, itu ada. Cuman semakin dewasa seseorang, apalagi udah punya pengalaman hidup, itu sepertinya hal kayak gitu dikesampingkan deh gitu. Lebih dipasrahkan sama Tuhan sih kayaknya, sedapatnya aja gitu kalau udah melewati fase. Ya, sedapatnya lu dalam artian gini, bukan sedapatnya yang gimana yang cocok. Milih ya, Say. Bukan waria ya, Wak. Milih, Say, sedapatnya tapi tetap milih. Terdapatnya buler, buci berpeler. Yang nyaman aja berarti beban nggak apa-apa. Beban tuh kayak gimana dulu? Beban. Jadi gini, ada orang yang mengira itu beban, tapi bagi kita itu nggak beban. Makanya kembali lagi relatif. Beban yang seperti apa? Kalau beban anaknya 3, 5 gitu ya enggak gitu. Kalau aku mungkin ada orang yang bisa terima gitu loh. Nyindir gue nih berarti. Emang berapa nih? Kak, tapi kan kita juga harus menilai diri sendiri kan, mengukur. Kira-kira aku mampu nggak gitu loh. Kita udah punya anak misalnya, terus dia juga punya anak, terus jadi satu. Berapa nyawa yang akan kita tanggung? Apakah kita bisa adil gitu? Itu juga harus kita ukur. Bukan berarti kita milih gimana, enggak gitu. Benar, tapi kan mengukur itu ya penting gitu loh. Mengukur kemampuan diri dulu gitu loh. Jangan asal main tubruk. Yang penting gue suka sama nyokapnya, gue tubruk nih. Nah, habis itu kelar semua rumah tangganya. Anakku 3 beban ya. Beban. Cowok zaman sekarang kebanyakan suka cewek lebih tua. Mau anak banyak. Benar. Mau banyak anak, mau anaknya 1 atau 2 atau 3, itu kembali lagi kalau aku ya. Kalau aku kembali lagi ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri yang dimana tidak menggantungkan kepada pasangan. Iya. Itu versi cewek. Tapi kalau versi cowok enggak, karena dia harus bertanggung jawab dengan semuanya. Karena laki merasa ini laki banget, masalahnya yang dijawab ini laki banget. Maksudnya sifat laki banget itu tuh ada sendiri ya kayak. Ada yang laki ini femininnya juga tinggi. Ada yang laki ini maskulinnya dapat banget, kayak itu beda-beda Kak. Jawabannya pasti akan beda, kayak gitu. Karena ini yang ngejawab ini laki banget, ya kan? Pasti jawabannya akan seperti itu. Karena dia merasa aku harus tanggung jawab dengan apa yang aku udah ambil ini, bener kan? Iya. Yeah. Apa yang langkahku ini, aku harus tanggung jawab ini, gitu loh. Tapi kalau Lunar aku nggak bisa sama orang yang kayak gitu. Janda kaya tapi begitu aku nggak bisa kayaknya. Itu maksudnya, Mami Pel tuh siapa sih? Aku juga ngerti. Makanya bingung Ipel aja. Iya, maksudnya jadi gibah kan. Jadi ngomongin merek. Jadi gini aja nih asal katanya. Ada janda. Udah. Nggak usah ngomongin umpamanya si A gitu ya. Si A nih. Kayak lesai. Tapi kata-katanya tuh julid gitu loh, barbar. Gitu loh. Aduh, nggak bisa deh. Gue nggak bisa. Emang makanya kembali lagi kan itu tadi kan aku ngomong ya. Kembali ke sifat, sikap, attitude, dan manners. Iya. Kalau laki itu pasti milihnya itu deh. Iya kan? Ya. Gue bilang kan kita nggak perlu bawa agama ya. Kita nggak perlu bawa agama karena ini paling utama itu sebenarnya itu. Kita di sini nggak bawa itu gitu loh. Kan gue bilang di VT, kebanyakan cowok tuh suka cewek kalem, tapi cewek kebanyakan berisik gitu loh. Nah gimana tuh kalian nafsirinnya gitu loh. Berarti kan memang tergantung situasi. Ya berisik aja, cuman pada tempatnya gitu loh. Cerewet boleh, tapi nggak yang mulu-mulu yang kayak udah gue bilang kan, sayang, aku bagusnya pakai baju batik ini atau batik yang ini? Kayaknya bagus yang ini deh, kayak ini deh. Padahal dia udah tahu jawabannya gitu loh. Itu kan berisik gak jelas gitu loh maksud gue tuh. Dan itu 20 kali pengulangan hal-hal kayak gitu setiap hari. Cowok manapun kayaknya enek deh, terganggu gitu loh. Maksudnya hal-hal yang receh-recehnya gitu loh. Ya gue paham cewek katanya ada yang punya 2 mulut atas, mulut bawah ya kan. Gue paham gitu loh. Tapi bukan berarti lo semua kecoa ketabrak motor aja lo bahas gitu loh.
kucing lagi ngewong di pinggir jalan aja, dari pasar sampai ke rumah itu aja nih bahas. Itu ngewong gimana ya sayang ya? Terus gimana ya masuknya ya? Terus gimana? Ada pusing gue gitu. Maksudnya gitu loh. Yang berisik yang kayak gitu tuh aku nggak bisa gitu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah berkah-berkah. Waalaikumsalam Kak Ima. Cewek juga suka sebel kalau punya temen kayak gitu, ya kan? Kalian sesama cewek kan juga kan? Enggak banget deh. Tidak Apa-apa dibahas, apa-apa dibahas. Kalau masalah munafik atau dia tiba-tiba menusuk, bukan berarti cewek berisik juga baik, enggak juga. Bukan berarti semua cewek kalem tiba-tiba psikopat, ya enggak juga lah gitu loh. Itu lebih ke mental kan gitu loh. Maksudnya jangan kita mendiskriminasi cewek kalem identik sama munafik atau muka dua gitu loh. Itu kan enggak bisa gitu. Nggak bisa. Atau cewek berisik dibilang kayak toksik, atau cewek berisik dibilang suka gosip gitu kan, atau cewek berisik suka halu, enggak juga gitu loh. Itu kalian harus setuju dulu tuh soalnya obrolan kita kan yang kayak gitu-gitu udah lewat ya sebenarnya gitu. Kita lebih ngebahas kayak ini persepsi cowok sama cewek itu harus sama, nggak dibedain gitu loh. Gue kan kebutuhan cewek itu di dunia ini tuh coba ini loh, mengandung secara biologis sama menyusui. Di luar itu dia sama kan sama cowok, dia bekerja, dia punya mata, dia punya kaki, dia punya mulut. Tapi yang membedakan itu kan cuman menyusui, hamil, kelamin, that's it kan. Itu berat loh, say. Gitu. Iya. Menyusui dan hamil itu berat. Iya, yang membedakan cuman itu. Kalian harus setuju dulu tuh. Nah, berarti dikesampingkan tuh yang lain. Gitu. Jadi dikesampingkan yang lain tuh cowok cerewet ada. Cowok rumpi juga ada. Cowok suka gibah juga ada. Berarti kan sama nih. Konteksnya cewek sama cowok kan kita persepsinya sama dulu gitu loh. Yang membedakan cuma hamidun sama menyusui sama memeo, ya kan? Cowok punya titio, ya kan? Terus apa lagi? Itu doang yang bedain. Selebihnya kita harus samain dulu nih konteks ininya cewek sama cowok. Biar kita ngebahasnya enak gitu. Jadi masalah kalem, masalah berisik, lah itu manusiawi, mental sama circle. Bedanya kodrat ya. Bedanya kodrat. Kodratnya bukan hanya Kak, maksudnya ini kan ada yang bilang hanya, itu kan ada yang typing seperti itu, bukan hanya, karena saya sendiri juga sudah mengalami itu berat ya. Karena tapi memang perempuan dari sisi hamil itu dan melahirkan tuh hebat, itu yang cowok nggak bisa, itu berat itu nyawa taruhannya kan. Satu nyawa, yang kedua itu psikis kita yang ditempa. Ya, cewek juga bisa maskulin. Iya kan? Ya, semua kemungkinan tuh ada. Jadi cewek sama cowok cuma beda gender, intinya seperti itu. Menyusui. Betul. Gitu. Tapi porsinya sebenarnya sama. Haknya, kewajibannya itu sama. Masing-masing punya kewajiban dan hak sendiri gitu. Rani, lu mau dibuahi? Mau nih? Faye, gak mau nih. Berisik lagi-lagi. Gender gak bisa bedain berisik lagi-lagi. Ya tadi kan makanya kita sepakat dulu tuh. Gitu. Betul. Jadi ada juga yang berhijab. Nggak semua berhijab juga cewek solehah gitu loh. Itu tuh harus disesuaikan dulu. Yang berhijab juga bisa rumpi. Tapi paradigma di masyarakat nih ya, menganggap, sorry to say, kalau aku masih, mungkin kalau dari cara pakaian ya masih astagfirullah. Apa sih, Fe? Iya, maksud gue tuh inilah kelemahan di kita ya. Gue nggak mau diskriminasi. Jadi, Indonesia judgement masyarakat itu masih memandang dari segi pakaian juga. Iya. Gitu. Ya, hijab itu kewajiban, nggak usah dibahas. Iya nggak? Maksudnya bukan ngebahas hijabnya, ini lebih ke kepribadian dan mental gitu loh. Bukan berarti cewek nggak hijab nggak baik. Misal Kak Melin nggak hijab nih. Good morning. Terus aku yang kayak, ya elah, dia aja nggak hijab, ya wajar lah dia begini, wajar lah dia begitu, ya nggak gitu juga. Terus mentang-mentang lu berhijab, lu yakin sholat lu diterima, lu yakin nggak pernah jual diri. Kadang gue saking ini, lu yakin lu aja tuh nggak nikah, tapi lu pacaran itu aja lu udah jual diri, lu ditraktir, lu staycation, walaupun pembelaan lu kan nama pacar gue, ya kan sama aja lu jual diri itu. Staycation lu dibayarin hotel, dibayarin makan, dibayarin Grab ya kan. Pulang-pulang dikasih 500.000 ya kan buat jajan seminggu ini. Ya apa bedanya gitu. Cuma cara lu aja.
Oh cuma 500. Ya berhijab menutup aurat ya itu udah bagus gitu. Itu udah ada mengikuti agama. Tapi kadang-kadang kan mentalnya, tingkahnya, aduh pengen ditraktir. Mana gue lagi yang bayar? Itu gue, Beb. Itu aku. Iya nggak ya kembali lagi nggak ada yang nggak punya dosa kan. Kadang kan gini kita staycation, kadang ceweknya juga yang bayar kayak gitu juga. Iya sih. Kita Tapi ini Bang ngomongin relate ya, jadi ngomongin fakta teman-teman ya. Jangan berpikir gimana kita tuh sedang berbicara fakta gitu. Dia semua dikembalikan ke diri sendiri. Jadi obrolan ini kayak, iya gue kayak gitu nggak ya, bener nggak ya gitu. Jangan langsung ditangkis gitu. Iya. Iya. Tapi Karena Bang Herdi, lu gimana? kalau pacaran gitu lu lebih milih jalan-jalan traveling gitu atau staycation di suatu tempat? selama ini gue belum pernah. Belum pernah. Selama ini belum pernah. Berarti pacarannya ngopi-ngopi doang gitu? Kalau selama masih pacaran ya gue di luar gitu. Tapi Ya, kalau udah maksudnya nikah baru ngopi. iya. Oh. Selama ini gue belum pernah. Cowok. Berarti kalau pacaran dibawa pulang ke rumah gitu, Kak? gas lah kata Cili. Itu nanti. Kalau itu prosesnya masih panjang ya. Kalau dibawa ke rumah itu. Berarti maksudnya gaya pacaranmu itu ngopi bareng, jalan-jalan bareng, nonton bareng. Iya, bahkan sama anak gue kak, gitu. Kadang anak gue bawa. Jadi kadang-kadang ya gitu. Ya gitulah. Pokoknya gue intinya nggak mau meninggalkan anak gue gitu. Biasanya gue ajak gitu. Serius? Berarti anak stay sama Kak Herdi? Enggak. Cuman kalau lagi mau kenal sama cewek, otomatis aku kenalin. Oh, kalau aku enggak sih. Untuk anak aku benar-benar safe banget. Nanti justru itu nanti tahapannya panjang itu. Karena gini, itu bisa jadi gini ya. Perkenalan sama seseorang karena jadi gini, aku punya anak cewek dan sering aku tanya, boleh nggak gini? Dia sampai sekarang belum boleh. Walaupun ibunya kalau nanya, misalnya ibunya kan udah nikah lagi nih, itu dibolehin. Tapi aku nggak dibolehin. Bahkan untuk karena cinta anak perempuan ke ayahnya, kayak aku ke almarhum ayahku ya, gitu. makanya aku sangat menghargai Lebih dia. banget. Ya karena makanya aku bersikap seperti itu karena menghargai dia. Menghargai anakku. Jadi ketika anakku bilang enggak ya enggak gitu. Ya kita kayak nongkrong ini. Kita nongkrong ya ini kan Jadi nongkrong. betah nongkrong katanya. Secara virtual gitu loh. Kalau maminya Iya kayak kan? aku Kita diterima nggak ya? nongkrong. Ada yang Iya, mau kalau diomongin mau penting. Oke. Gimana gak apa? Naik aja Kak, nggak apa-apa. Aku Besok turun katanya. aja. Bahkan ada cewek ya, serius nggak bang? Kaca. Itu mau datang. Tapi ini yang dulu ya. Sekarang mungkin aku udah bersikap lain lagi karena pelajaran juga gitu. Aku bilang, aku mau ngajak anakku. Dia kakak nggak mau. Ngapain untuk pertama kali kemarin ngajak anak gini-gini. Dengan alasan seperti itu. Pokoknya intinya nggak boleh. Nggak mau. Ya udah, mendingan nggak usah gitu. Karena gini loh kak. Anak kecil tuh lebih jujur ya, lebih ngerti. Lebih ngerti. Iya, lebih Tapi ngerti. kembali lagi kalau aku pribadi ya Kak ya, kalau aku mengenalkan orang baru gitu ya, aku lebih memprotek gitu, protek banget ibu ya, seorang ibu ya, kayak gitu. Jangan anakku kenal orang lain dulu sebelum aku melangkah yang banyak banget pertimbangan ketika aku mengenalkan orang baru kayak gitu loh. Dan aku juga enggak. Itu Rani. Beda mungkin jadinya ya. Rani udah siap dibuahi. Bahkan telepon apa serius. Bahkan udah mulai telepon Jadi makin cinta sama Mas Herdi. misalnya aku deket sama seorang, aku buat telepon dulu. Jadi serius deh. Jadi gini ya. Kalau anak itu lebih ngerti sebenarnya. Bukan berarti aku nggak suka sama orangnya, enggak. Tapi bentar-bentar. Apakah tujuan lo ngajak anak lo ketemu cewek itu, lo pengen ngelihat seberapa bisa nggak cewek ini dekat sama anak gue? Betul. Jiwa keibuannya muncul nggak gitu ya? Sebenarnya tujuan gue itu. Sebenarnya gue nggak mau ngomong nih aslinya, tapi ya udahlah. Anak itu bisa lihat dan anak itu bisa lihat ketulusan orang. Dan gue juga bisa lihat. Kadang ada cewek yang fake ya, pura-pura dekat. Hai. Pura-pura tulus. Hai, sayang. Pura-pura tulus anak kecil lebih peka Kak. Anak kecil lebih peka. Anakku laki sama cewek ya, lebih peka mereka.
Iya, karena kita tuh udah terbungkus nafsu. Nafsu pengen memiliki, nafsu pengen berhubungan gini-gini. Asik. Itu. Asik. Membuahi. Tapi kalau anak kecil lebih itu, enggak gitu. Jadi gue pun juga bisa lihat dia memperlakukan anak tuh kayak gimana. Memperlakukan jangan cuma mau sama orang tuanya doang gitu loh. Sama ibunya doang atau bapaknya doang. Kecuali lu single ya. Jadi Iya. karena memang punya anak ya otomatis kan memang jangan kaget gitu loh. Gue nanti bawa anak. Terkadang ada pencitraan ketika pendekatan. Kelihatan Ya. kok, berasa kok kalau Berasa. pencitraan gitu. Berarti aku harus ngelakuin sama dong? Enggak juga sih. Aku juga nggak ada yang deket. Ya bukan melakukan yang sama, pendekatan tuh banyak ya kayak telepon-teleponan bisa Iya, lewat beda usia, call. beda cerita. Udah kapan teleponan kita bertiga? Jadi bertiga. Kok jadi bertiga? Teleponan grup Kak tuh. Jatuhnya jadi teman dong. Kak, anaknya umur berapa? Jadi gini, memang bener, itu beda cerita. Sebenarnya semakin dia dewasa, dia akan semakin apalagi protek. Protek menurut Grup Semakin nggak tuh? semakin dewasa dia semakin protek. Tapi anak kecil itu bisa menerima dalam artian gini, dia bisa enjoy dengan orang baru atau enggak. Itu tuh lebih kelihatan. Kalau dewasa itu protek tapi dia bisa fake. Benar. Bisa bersikap gitu loh. Yang lebih jujur tuh anak kecil gitu loh. Betul. Dia nyaman atau enggak itu tuh udah ketahuan karena energi seseorang tuh nggak bisa dibohongin dan energi anak kecil itu lebih murni gitu. Energi anak kecil itu lebih bagus, lebih baik daripada kita. Kita harus mengakui kita yang udah dewasa, semakin dewasa akhir balik apalagi itu udah ketahuan energinya. Misalkan Tapi kalau anak kecil tuh udah nggak bisa dibohongin dalam hal apapun itu. Kalau menurutku sih anak kecil itu lebih berasa mana yang tulus, mana yang fake. Dah. repost Iya. dong, posting ulang, tap. Anak kecil sekarang kan juga julid-julid tahu. Apa sih tante? Tante nggak sholat ya? Lah itu usia Itu berapa? anakku itu anakku itu. Sholat dong, kata ayah nanti kok masuk jelek neraka. sih gitu. Itu ajaran Des. Asli kalau itu didikan. Aku nggak pernah ngedidik kayak gitu Kak. Enggak. Jadi gini, secara nggak sadar kamu bilang nggak pernah ngedidik kayak gitu. Tapi tontonannya dia, Iya. Oh itu mungkin dari lingkungan. iya, emang Neneknya kamu bisa seperti itu ya. ngerti dia. Nah itu makanya perlunya protect. Jadi gue bukan gimana. Kalau mantan bini gue tuh, gue akuin sangat baik mendidik anak. Jadi gini gak, dia tuh anakku sampai sekarang walaupun aku kasih handphone, itu nggak bisa mainan handphone kecuali hari Minggu. Dan cuma dikasih waktu 3 jam. Itu sampai sekarang, percaya atau enggak, dia nggak pernah mainin handphone sama sekali. Itu anak gue. Makanya gue walaupun berpisah, gue tetap salut, maksudnya ternyata baik juga ya, maksudnya dalam mendidik anak dia bisa juga gitu. Masih ada apa ya? Gue sangat berterima kasih gitu, sangat berterima kasih dengan caranya dia mendidik Aisyah gitu. Nggak gampang loh gitu. Kalau aku nggak bisa, kalau Aisyah sama aku ya apa yang dia mau aku kasih gitu. Kasih Kak Natali. Apa yang dia misalnya dia minta handphone papanya aku kasih. Jadi kayak nggak mikir gitu loh. Kalau cowok ya minta es krim kasih. Gitu. Anak cewek itu memang kayaknya laki itu lebih memanjakan nggak sih? Betul. Agak Kayak Karena aku ngalamin ya, aku anak cewek, ayahku lebih apapun yang aku mau itu udah gitu loh. Tapi kalau ibuku masih, kan kamu udah punya boneka, kan kamu udah gini, kan masih itu nak, masih bagus gini. Udah dibawain tapi sama ayah, tek pulang kerja udah bawa. Agak menyesali keputusannya nggak Erdi? Kalau menyesali aku udah enggak Kak. Udah enggak. Jadi kadang-kadang aku nggak pernah berpikir menyesali ini yang terbaik gitu. Kalau kita jadi satu kemungkinan malah nggak seperti ini gitu loh. Karena apa ya, namanya manusia kadang-kadang gue nyesel nih cerai sama dia, putus sama dia. Padahal sebenarnya yang kita harus sadari itu tuh yang terbaik sebenarnya gitu, yang dikasih Tuhan ke kita gitu. Aku turun dulu ya. Iya. Masih ada perlu. Iya. Ada yang panggil di Kasih bawah. Kak Melin. Thank you ya Kak Erdi. Thank Thank you ya Kak Nick. Iya. Next Terima kasih. gabung lagi Oke, ya. makasih ya, Mel. Terima kasih Kak Melin. Tapi anak KR selama kakak deket sama perempuan, anak KR welcome nggak semua, Kasih arah. nggak semua.